Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusirahu ala dini kullih wa kafa billahi sahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'd. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura allazina yabkhuluna wa ya'muruna an-nas bil bukhli wa yaqtumuna ma atahumullahu min fadlih. Shadaqallahul azim. Sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa menggunakan waktu-waktu dalam kehidupan kita. Semua sahabat yang hadir setiap pekan Selasa malam dalam Tazkiyatun Nafs, kajian Tazkiyatun Nafs, sedikit demi sedikit kita semua makin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin bertambah ilmu kita, mudah-mudahan makin bertambah pula amalan-amalan kita dalam kehidupan ini. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan ke dalam kehidupan kita semua. Semoga Allah SWT memberikan kita akhir yang husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salam dan salat senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat tabi'in, tabi'in dan umat Rasulullah hingga akhir zaman. Semoga kelak kita semua kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan membahas dua sifat yang tidak boleh ada di dalam hati, kolbu atau di dalam jiwa kita, yaitu sifat bakhil dan juga sifat pengecut atau penakut. Sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bakhil adalah enggan ya untuk memberi. Ya, jadi berat gitu ya untuk memberi. Kebakilan ini bisa mencakupi bakhil dengan waktu ya. Tidak mau menggunakan waktunya ya untuk beramal, ya, untuk memberikan kontribusi terhadap Islam, untuk bekerja, membangun kejayaan Islam. Ya, pelit ya, bakhil pelit ya dalam memberikan waktunya. Kemudian juga bakhil ini mencakupi juga bakhil dengan hartanya. Ya, berat ya untuk berbagi hartanya, untuk menggunakan hartanya berjuang di jalan Allah, untuk berinfak di jalan Allah, untuk membantu saudara-saudaranya, untuk meringankan beban saudara-saudaranya gitu ya. Kemudian ada juga mencakupi bakhil dengan ilmu. Ya, pelit dengan ilmu ya. Dia pikir bahwa ilmu ini adalah suatu karunia yang menguntungkan dirinya ya, dan dia merasa rugi seandainya ilmu ini dibagi ya, di-share dengan yang lain ya. Khawatir kalau yang lain nanti mendapatkan ilmu ini ya akan lebih pintar dari dirinya, akan berkompetisi dengan dirinya dan bahkan akan mengalahkan dirinya. Ya. Dan intinya adalah bakhil dengan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain dalam urusan agama ataupun urusan dunia. Ya, jadi kebakhilan atau sikap pelit ini ya bisa luas gitu ya, bisa luas sekali. Ya, dan beruntunglah ketika di dalam jiwa kita nggak ada sifat seperti ini. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai ya, orang-orang yang bakhil ya, dan juga tentunya orang-orang yang pengecut. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ya, ayat 36 37, innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura allazina yabkhuluna wa ya'muruna an-nas
bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri, yaitu orang-orang yang kikir atau bakhil dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikannya kepada mereka. Ya. Apa yang lebih berat dari kita dalam kehidupan ini selain tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, menjadi individu-individu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebakhilan ini adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya seluruh karunia yang kita dapatkan dalam kehidupan ini sesungguhnya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita. Ya, lalu apa yang harus disombongkan? Ya, lalu apa yang membuat kita merasa bahwa apa yang kita miliki saat ini nih, ya, ini adalah semata-mata adalah karena kemampuan kita untuk memilikinya. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur rezeki hamba-hambanya. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan gitu ya, bahwa melalui tangan kita, ya, melalui diri kita, ya, harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, ilmu yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, kemampuan-kemampuan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, ya, bisa dibagikan, ya, bisa di-share gitu ya kepada banyak orang lainnya. Ya, sehingga apa? Sehingga bermanfaat bagi sesama. Ya, sehingga orang-orang pun bisa mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala ini yang dititipkan melalui kita. Ya, karena itu, ikhwati fillah, sahabat semua, jangan sampai kita terjatuh ke dalam sikap bakhil ini. Menyimpan karunia Allah Subhanahu wa taala ini untuk diri kita sendiri. Ya. Nanti insya Allah akan kita bahas, ya, mengapa kita takut untuk berbagi, mengapa kita berat untuk memberi. Ya. Dalam bab memberikan ilmu, ya, sahabat Rasulullah Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah sedekah. Ya, Masya Allah. Ya, jadi ketika kita memahami satu ilmu, menguasai satu ilmu, ya, lakukan ilmu itu lalu ajarkan gitu ya kepada orang lain, maka insya Allah ketika kita memberikan ilmu itu kepada orang lain, maka itu adalah suatu bentuk sedekah. Ya. Masya Allah gitu ya. Ini adalah suatu ladang amal. Gitu. Ya. Jadi membagi ilmu ini bukan monopoli seorang guru, seorang ustadz gitu ya, atau pengajar, pendidik, bukan. Ini adalah ladang amal bagi kita semua. Siapapun yang punya ilmu, ya, apalagi itu ilmu akhirat, ilmu agama, ya, diberikannya nasihat kepada orang lain, lalu orang lain itu ketika mendapatkan nasihat dari dirinya menjadi orang yang lebih baik, maka ya, dia pun akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sama dengan yang dilakukan oleh orang-orang yang dia sentuh dengan nasihat dan dakwahnya. Ya. Abu Darda berkata, tidaklah seseorang bersedekah dengan sesuatu yang lebih utama daripada orang yang memberikan nasihat kebaikan kepada orang lain. Kemudian mereka merasa tersentuh dan Allah memberikan manfaat kepada mereka dengan nasihat tersebut. Masya Allah. Ini adalah satu bentuk sedekah terbaik, ya, memberikan ilmu kita kepada orang lain. Ya. Dalam perkara-perkara duniawi saja, gitu ya, katakanlah perkara bisnis, perkara manajemen, perkara keorganisasian, ketika kita berikan ilmu ini kepada orang lain, ya, kita sudah mencegah orang gitu ya untuk tidak melakukan kebodohan-kebodohan di dalam bisnisnya, di dalam melakukan praktek-praktek manajemen di organisasinya, tidak perlu melakukan kesalahan di dalam mengelola organisasinya. Begitu besar manfaatnya. Ya, apalagi ketika kita memberikan ilmu
di bidang akhirat, di bidang agama kepada orang-orang di sekeliling kita. Masya Allah, ya, mereka akan mendapatkan suatu kesadaran, ya, semakin mencintai dan ingin takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin menguat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, semakin ingin gitu ya, termotivasi untuk meraih jannah, meraih surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka pun segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapa besarnya manfaat ilmu yang kita sedekahkan, yang kita bagikan pada orang lain. Apa yang terjadi jika para ulama umat ini, ya, menjadi ulama-ulama yang, ya, enggan gitu ya untuk memberikan ilmunya gitu ya. Ya, saya rasa tidak ada ulama seperti itu. Ya, dia disebut ulama karena apa? Ya, karena dia seorang yang alim, dia seseorang yang memiliki ilmu, ya, dan di dalam Islam, ya, ilmu itu hanya akan semakin menguat, ya, di dalam diri orang yang memilikinya ketika dia membaginya atau men-share-nya, ya, kepada orang-orang lain yang sangat membutuhkannya. Ya, maka dakwah itulah sedekah para nabi dan ulama sebagai pewaris nabi. Ya, oleh karena itu Allah, para malaikat-malaikat Allah, ikan-ikan di lautan dan burung-burung di angkasa bersolawat kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Masya Allah. Sebagaimana Allah melaknat orang yang menyembunyikan ilmu, maka ia akan mendapatkan laknat dari yang lainnya. Ya, subhanallah. Jadi sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita tidak boleh bersikap bakhil, ya, di dalam segala bentuk perkara. Bagian kedua yang kita bahas dalam kesempatan malam hari ini adalah bakhil dan penakut ini adalah sifat tercela. Ya, bahkan Rasulullah SAW bersabda yang artinya seburuk-buruk sifat yang dimiliki seseorang adalah kebakilan lagi tamak dan pengecut yang diperturutkan. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Bayangkan, Rasulullah menyebut bahwa ini sebagai seburuk-buruknya sifat yang dimiliki seseorang. Artinya ini tidak boleh ada di dalam diri kita. Ya, sifat pelit dan sifat penakut ini. Ya, beliau juga bersabda, ya, beliau bertanya, ya, siapa pemimpin kalian wahai Bani Salamah? Ya, kemudian mereka menjawab Al-Jad bin Qais, tetapi kami melihatnya sebagai orang yang bakhil. Kemudian Rasulullah bersabda, tidak ada sakit yang lebih parah daripada kebakhilan. Ya, hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan Abu Ya'la. Jadi ikhwati fillah, sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebakilan adalah penyakit yang sangat-sangat berbahaya. Dan kebakilan biasanya kuat dengan adanya sifat penakut di dalam diri kita. Takut apa? Takut kehabisan harta ketika dia bersikap dermawan. Takut miskin, ya, ketika dia berbagi. Takut mati ketika dia harus berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Takut hidup susah, ya, ketika dia menempuh jalan dakwah. Ya, dan takut ketakutan yang lainnya. Jadi kita lihat bahwa dua sifat ini, bakhil dan penakut ini, ya, ini adalah sifat yang saling merusak, saling menguatkan, gitu ya. Maka ketika kita ingin menyembuhkan kebakhilan ini, ya, maka kita harus menyembuhkan pula kepengecutan, kepenakutan di dalam diri kita. Ya, kita harus memperkuat harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada orang yang menolong agama Allah, berdakwah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala yang mereka akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Muhammad ayat 7, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ya. Ya, wahai orang-orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, ya, maka Allah akan menolong kamu, ya, dan meneguhkan kedudukan kamu di atas muka bumi. Ya. Karena itu, ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan pelit dengan potensi kita, jangan pelit dengan apa yang kita punya. Ya, jangan pelit, jangan bakhil untuk berjuang dengan harta dan jiwa kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah perdagangan terbaik di dalam hidup kita.
inilah transaksi terbaik dalam kehidupan kita, yaitu kita bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bertransaksi ya bahwa kita menjual harta dan jiwa kita di jalan Allah untuk mendapatkan jannahnya, untuk mendapatkan surganya. Ya, Masya Allah gitu ya. Karena itu sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mari kita sembuhkan ya penyakit-penyakit bakhil dan penyakit-penyakit pengecut di dalam diri kita ini. Ya. Yang ketiga yang akan kita bahas adalah akibat buruk karena sifat bakhil. Ya, kebakilan itu ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi dosa besar bagi pelakunya. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan ancamannya dalam Quran surat Ali Imran ayat 180. Ya, wala yahsabannal ladzina yabqaluna bima atahumullahu min fadlih wa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bih yaumal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ar wallahu bima ta'malun. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Nauzubillah. Dan kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, Masya Allah. Inilah peringatan Allah SWT. Ya, semua harta yang kita bakhilkan, ya, yang kita simpan-simpan, ya, yang kita awet-awet untuk tidak diberikan ya di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak diinfakkan untuk kebaikan-kebaikan, ya, maka nanti ini akan dikalungkan kelak di leher kita di hari kiamat. Ya, nauzubillah min dzalik. Ya, jadi sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, marilah kita merenungkan hal ini, gitu ya. Sudah seberapa kuatkah gitu ya kedermawanan di dalam diri kita? Ya, sudah seberapa kuatkah gitu ya kita di dalam menekan ya kebakhilan dan rasa takut kita untuk berkontribusi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mundur dari medan jihad ya, karena bentuk kebakhilan, ya, tidak mau berkorban dengan hartanya dan jiwanya, ya, atau karena takut untuk berjuang di jalan Allah, ini juga ancamannya sangat berat. Ya, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 16. Wa may yuwallihim yauma izin bururuhul illa mutaharrifal liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Barang siapa yang membelakangi mereka mundur di waktu itu kecuali untuk berbelok atau merupakan siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka jahanam, dan amat buruklah tempat kembalinya. Ya. Ya. Jadi siapa yang mundur, ya, tidak jadi ya untuk berperang, bertempur dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, kecuali gitu ya, kecuali untuk siasat perang atau menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka orang ini akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tempatnya adalah neraka jahanam. Ya, subhanallah gitu ya. Ini adalah sebuah peringatan yang sangat keras, yang sangat tegas dari Allah Subhanahu wa taala, betapa hinanya ya orang-orang yang lari dari medan jihad, dari medan pertempuran. Ya, karena ya mungkin mereka takut ya akan kematian, ya takut bahwa dengan perang itu gitu ya mereka tidak bisa melanjutkan kehidupannya di dunia.
ya, atau takut dengan perniagaan, dengan perdagangan, ya, dan manisnya dunia gitu ya, sehingga mereka ya enggan untuk berangkat berperang gitu ya. Bagaimana kalau kita renungkan gitu ya, seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Hanzalah gitu ya. Hanzalah baru saja menikah gitu ya. Ya, baru saja menikah ya, kemudian belum sempat gitu ya untuk berbulan madu ya, kemudian beliau pergi berjihad gitu ya. Kemudian di dalam pertempuran itu beliau mengalami syahid gitu ya, mati syahid gitu ya. Ya, maka ya ya di dalam riwayat disebutkan bahwa ya beliau ya dimandikan gitu ya oleh para malaikat gitu ya. Masya Allah gitu ya. Jadi ya kalau kita baru nikah gitu ya, kemungkinan gitu ya untuk langsung berangkat meninggalkan istri kita gitu ya ke medan jihad, ke medan perang, pastilah berat sekali gitu ya. Mungkin kita akan berpikir, kenapa enggak orang lain aja dulu, saya baru nikah nih gitu ya. Mungkin kita akan berpikir seperti itu ya. Maka kita banyak sekali melihat gitu ya aktivis dakwah gitu ya, waktu dia masih menjadi mahasiswa gitu ya, ya seorang aktivis Islam gitu ya, begitu aktifnya gitu ya untuk berdakwah ya, begitu aktifnya di dalam ya melakukan aktivitas keislaman gitu ya, rajin untuk menuntut ilmu keislaman, kemudian peduli kepada umat gitu ya, selalu turun ke jalan gitu ya untuk membela umat gitu. Tapi setelah dia menikah gitu ya, ya maka turun motivasinya untuk melakukan hal-hal semacam itu. Ya. Jadi rumah tangga yang nyaman, rumah tangga yang indah telah mengubah dia menjadi seorang ya tadinya aktivis menjadi seorang pasifis ya. Jadi orang yang pasif ya. Harusnya ketika dia menikah ya, dia harusnya meniru para sahabat Rasulullah SAW ya, yang semakin bersemangat ya untuk menegakkan al-Islam ya, untuk memperjuangkan al-Islam gitu. Tidak menjadi orang yang justru melempem setelah menikah gitu ya. Ya, jangan jadikan istri kita, anak-anak kita seolah-olah menjadi batu sandungan bagi perjuangan kita di jalan Allah gitu ya. Ya, itu semua sebetulnya tergantung kepada kita. Ya, bagaimana kita membawa diri kita di dalam medan perjuangan dakwah ini, ya, bagaimana kita memahamkan ya istri dan anak-anak kita gitu ya tentang bahwa kita di dalam kehidupan ini gitu ya adalah sebagai ansarullah, sebagai penolong-penolong agama Allah gitu. Bahwa kita ini adalah pejuang-pejuang ya yang sedang berusaha untuk ya meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi gitu ya. Kita bukan dilahirkan ke dunia ini hanya untuk ya bersenang-senang, mengejar dunia, ya, berpoya-poya, bermegah-megahan, lalu mati masuk surga. Enggak gitu. Ya, kita ini orang yang ya menjadikan bahwa dunia ini sebagai ladang apa? Ladang perjuangan kita. Sebagai medan perjuangan kita. Sebagai sarana kita untuk mengumpulkan sebanyak mungkin bekal amal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar kita memiliki kontribusi yang real terhadap Islam. Ya. Dan kita insya Allah akan mengorbankan harta kita, ya, jika perlu jiwa kita, ya, seperti yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, insya Allah. Jadi mundur dari medan jihad ini tidak ada di dalam kamus seorang mukmin. Ya, insya Allah kita akan terus maju, insya Allah kita akan terus ya demi meninggikan kalimat Allah gitu ya. Apapun akan kita lakukan insya Allah ya. Dan kita tahu bahwa Allah SWT mencela sifat pengecut ya. Allah SWT berfirman dalam Quran surah Muhammad ayat 20, wa yaqulul ladzina amanu laula nuzilat surah fa iza unzilat suratum muhkamatun wa dzukira fihal qital ra'aital ladzina fi qulubihim maradu yanzuruna ilaika nazarul magzi alaihi minal maut fa'ulalahum. Maka mengapa tiada diturunkan suatu ayat? Ya, ini pertanyaan ya. Mengapa tiada diturunkan suatu ayat? Maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perintah untuk berperang, maka kamu akan lihat
Orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati, maka celakalah bagi mereka. Quran Surat Muhammad ayat 20. Cukuplah surat ini menjadi peringatan, ya, renungan bagi kita semua, ya, untuk senantiasa memiliki giroh besar, ya, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi, ya, segala bentuk sifat pengecut. Di dalam kehidupan ini seorang muslim tidak mencari musuh, ya, tidak mencari musuh, ya. Tetapi ketika, ya, musuh-musuh itu, ya, telah datang bergelombang, ya, dan ingin melumat, ya, agama ini, menghancurkan agama ini, ya, maka insya Allah kita akan menjadi pasukan di garda terdepan, gitu ya, untuk membela agama ini, ya. Dan kita tidak akan lari, gitu ya, dari medan perang, gitu ya. Ketika memang kondisinya sudah demikian, gitu ya. Apalagi ketika ulama-ulama kita, ya, misalkan, ya, sudah mengeluarkan fatwanya untuk berjihad, gitu ya. Maka kita sebagai jundi-jundi Allah Subhanahu wa taala, sebagai pasukan Allah Subhanahu wa taala, maka, ya, kita tidak akan mundur, gitu ya. Apalagi ketika kita melihat agama kita berada dalam ancaman, ya. Itulah yang terjadi kepada saudara-saudara kita di Palestina, ya, ketika negeri mereka, gitu ya, ya, betul-betul, ya, diporak-porandakan, gitu ya, oleh Zionis, gitu ya. Ya, maka, ya, mereka tidak lari dari medan perang, ya, mereka menghadapi dengan gagah perkasa, gitu ya, sampai titik darah penghabisan, ya. Meskipun kita lihat, gitu ya, pada saat sekarang ini sangat memprihatinkan, gitu ya, hampir seluruh gedung rumah sakit yang ada di negeri Palestina, ya, khususnya di daerah Gaza, ya, telah luluh lantak, gitu ya. Tapi sedikit pun kita belum melihat, gitu ya, ada kata menyerah, gitu ya, dari saudara-saudara kita yang dengan gigihnya, ya, memperjuangkan kemerdekaannya. Nah, sifat-sifat seperti inilah yang harus kita teladani dalam kehidupan ini, ya, keberanian, semangat untuk berkorban, ya, semangat untuk membela agama Allah, gitu, meskipun sulit, ya, meskipun dalam keadaan yang berat, gitu ya, mereka terus memperjuangkan, ya, demi tegaknya izah Islam wal muslimin. Yang keempat yang akan kita bahas, sahabat pilih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebaikan itu ada pada kedermawanan dan keberanian, ya. Jadi inilah lawan dari kebakilan dan pengecut atau penakut. Ya, kita itu harus memiliki kedermawanan dan keberanian. Kebaikan seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan sifat kedermawanan dan keberanian. Allah Ta'ala akan mengganti kaum yang bakhil dan pengecut dengan kaum yang lebih baik. Ya, Allah tidak butuh kita. Ya, kita yang butuh untuk dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bakhil dan pelit, ya, pengecut untuk membela agama Allah, maka Allah akan ganti kita dengan kaum lain, ya, yang Allah mencintai mereka, Allah meridhoi mereka, ya. Dan kita ketika itu terjadi berarti termasuk kaum yang merugi, ya, kaum yang tidak menjadi kaum pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 39, "Illa tangfiru yu'adzibukum azaban alima wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a wallahu ala kulli syai'in qadir." Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan digantinya kamu dengan kaum yang lain. Dan kamu tidak akan dapat memberi kemudorotan kepada Allah sedikit pun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Meskipun banyak di antara kaum muslimin itu untuk memilih tidak berjihad, untuk memilih tidak berjuang di jalan Allah, untuk memilih tidak berdakwah, untuk memilih untuk tidak menegakkan kebenaran di negerinya, ya. Untuk memilih tidak berada di jalan orang-orang yang benar, Allah tidak akan mendapatkan kemudorotan dalam perkara itu. Allah akan ganti kita dengan orang lain yang lebih baik daripada kita. Allah akan pilih pasukannya sendiri dari kalangan orang-orang terbaik. Ya, maka sahabat pilih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kalau giroh itu sudah ada di dalam jiwa kita, di dalam dada kita untuk membela agama Allah, jaga itu. Itu adalah karunia dari Allah SWT. Enggak ikhwan, enggak akhwat. Ya, enggak bapak-bapak, enggak emak-emak, enggak ibu-ibu. Kalau udah punya giroh untuk membela Islam, maka insya Allah ya, mereka akan senantiasa terus menyuarakan kebenaran. Ya, mereka akan terus ya menolak kemungkaran. Ya, mereka di garda terdepan di dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini adalah sebuah karunia Allah. Ya, kita berada di dalam jalur yang benar, ya, di dalam membela al-haq, ya, di dalam membela agama yang hak. Barangkali bukan karena kita orang yang terbaik, bukan karena kita orang yang paling cerdas, bukan karena kita orang yang paling mulia, tapi Allah pilih kita untuk berada di jalan itu. Ya, dari sekian juta manusia, sekian miliar manusia, kita yang dipilih oleh Allah SWT untuk mencintai agama ini, ya, yang membela agama ini, yang punya giroh, ya, untuk membela agama ini, yang membenci kepada orang-orang yang membenci Allah dan Rasul-Nya, ya, yang memilih untuk jauh-jauh dari orang munafik, yang memilih untuk jauh-jauh gitu ya dari orang-orang musyrik, ya, dan jauh-jauh dari orang-orang yang ya tidak memiliki akidah yang lurus, ya, tidak membela orang-orang yang bermasalah ya di dalam perkara akidah. Ya. Maka insya Allah ya ini ya bukan karena kita orang yang mulia, ya, tapi karena Allah SWT yang pilih kita untuk berada di sini. Ini adalah suatu kenikmatan yang sangat besar dari Allah SWT. Ya, karena tidak semua orang akan dibukakan hatinya, akan disembuhkan kebakilannya, ya, kepelitannya, gitu ya. Ya, akan dijauhkan dari kepengecutannya, ya, di dalam ya menjalani kehidupan sesuai dengan aturan dan petunjuk dari Allah SWT. Ya, banyak orang takut miskin. Ya, ketika mereka bekerja, ya, mereka ya ikut saja arus. Ya. Mereka ikut saja dengan bagaimana sekitarnya. Ya, kalau sekitarnya mendukung yang haram, gitu ya, dia ikut. Ya. Karena dia ingin mengamankan posisinya. Dia ingin mengamankan jabatannya. Dia ingin mengamankan karirnya, pekerjaannya. Ya, orang-orang mukmin, orang-orang beriman, para mujahid, mereka orang-orang yang nggak takut dengan itu semua. Ya, mereka senantiasa berusaha untuk terus ya berdiri di atas jalan yang hak. Gitu ya. Apapun resiko yang akan mereka hadapi di situ. Ya, inilah bedanya orang-orang yang sudah memiliki komitmen keimanan dengan yang belum. Ya, maka beruntunglah sahabat filah semua yang hadir di ruangan Zoom ini, ketika kita termasuk orang-orang yang memilih ya untuk tetap gitu ya mendukung kebenaran, untuk tetap melakukan amar ma'ruf nahi mungkar betapapun beratnya itu. Ya. Bersyukurlah akan hal itu. Semoga Allah SWT kuatkan hal itu dalam kehidupan kita. Sahabat filah yang dirahmati Allah SWT, sesungguhnya ketika kita bakhil, pelit, sesungguhnya itu kita sedang bakhil kepada diri kita sendiri. Ya, seolah-olah kita melihat ya pelitnya kita itu ya akan merugikan orang lain. Enggak sebetulnya. Ya, ketika seseorang meminta bantuan kepada kita, lalu kita tidak berikan gitu ya, maka akan ada orang lain yang akan membantu teman kita itu. Ya, akan ada orang lain ya yang tanpa ragu untuk membantu teman kita itu. Ya, jadi ketika kita bakhil, pelit, yang rugi siapa? Kita sendiri. Ya. Allah SWT berfirman dalam Quran surah Muhammad ayat 38, ha antum haula itu da'auna litunfiku fi sabilillah faminkum may yabkhal wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsih wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum summa la yakunu amsalakum. Ingatlah kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir atau bakhil. Dan siapa yang kikir sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri.
Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang berkehendak kepada Allah. Dan jika kamu berpaling, niscaya Dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu ini. Ya. Masya Allah ya. Ya. Orang yang bakhil itu berarti bakhil terhadap dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia nggak dapat pahala. Dia nggak dapat tabungan akhirat ketika dia bakhil. Yang rugi siapa? Dirinya sendiri. Jadi dia nggak punya bekal untuk akhirat. Sedangkan orang-orang yang banyak ya berbagi, orang-orang yang tidak keberatan di dalam memberi, ya, mereka lah orang yang kaya nanti di akhirat. Ya, itulah mengapa Rasulullah SAW dan sebagian besar para sahabatnya ketika wafat, mereka tidak banyak meninggalkan harta warisan. Ya, kenapa? Karena sudah mereka habiskan harta mereka itu di jalan dakwah, di jalan perjuangan Islam. Ya, bahkan Rasulullah setiap pada Isya, kalau masih ada makanan di rumahnya, beliau segera mencari tetangganya untuk diberikan makanan itu. Tidak ada makanan tersisa di rumah Rasulullah, meskipun itu hanya sepotong roti. Ya, sedangkan kita gitu ya, makanan seabrek-abrek gitu ya, sampai basi, sampai dibuang gitu ya, sampai nggak dimakan gitu ya, nggak dibagiin gitu. Ya, berbeda sekali gitu ya. Ya, antara generasi kita dengan generasi Rasulullah dan sahabatnya jauh sekali. Ya, bahkan gitu ya. Ya, ketika Rasulullah kedatangan tamu ya bersama istri beliau itu, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya, tidak ada yang bisa diberikan ya kepada tamunya itu gitu. Makanan nggak ada, apa-apa nggak ada. Akhirnya perhiasan milik Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha diberikan kepada tamu itu sebagai oleh-oleh. Ya. Masya Allah gitu, sampai segitunya. Ya, itulah generasi, itulah keteladanan yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Ya, makanya ya beda gitu ya generasi kita sekarang dengan generasi Rasulullah dan para sahabatnya. Gitu ya. Karena cara pandang mereka terhadap harta itu adalah harta itu harus dibawa ke akhirat. Caranya bagaimana? Caranya dengan ya digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, harta itu dibawa ke akhirat dengan cara apa? Dimanfaatkan ya oleh banyak pihak, oleh banyak orang untuk kemaslahatan dakwah, kemaslahatan Islam gitu. Ya, ada ya saya punya kawan yang ya silahkan gitu kalau mau pakai mobil saya gitu ya. Gitu ya. Kalau masih ada bensinnya pakai saja gitu. Kalau nggak sanggup beli bensin ya sudah gitu, habiskan aja itu, ya gitu. Ya, apa keperluannya silakan. Ya. Jadi seolah-olah mobilnya itu jadi milik bersama. Gitu. Ya, tapi ada juga yang ya saudara-saudaranya, kawan-kawannya begitu segannya gitu ya untuk meminjam mobilnya gitu, karena tahu, karena bahwa dia bukan orang yang mudah untuk dipinjami, gitu ya, susah sekali gitu. Ya, padahal gitu ya kalau dia ingin keberkahan dalam hartanya itu, ya gunakanlah gitu ya hartanya itu untuk jalan kebaikan gitu ya. Tidak pelit gitu ya, tidak menganggap gitu bahwa seolah-olah ya ini kan punya saya gitu. Ya kenapa harus dipakai oleh orang lain gitu, seperti itu. Ya, jadi ya memang belum gitu ya. Makom kita mungkin belum sampai di sana gitu ya. Ya masih merasa gitu ya bahwa harta itu adalah milik kita gitu ya. Ya padahal sesungguhnya hakikatnya bahwa harta itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan Allah menyukai gitu ya cara-cara yang Allah inginkan di dalam menggunakan harta itu. Ya, yaitu apa? Ya banyak orang mendapatkan manfaatnya, ya banyak orang mendapatkan keberkahan dari harta itu gitu ya. Banyak orang yang tertolong dari harta itu. Ya itu yang sangat diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita. Orang-orang terdahulu telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kedermawanan dan keberaniannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hadid ayat 10, "Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillahi walillahi mirasus samawati wal ardh la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatala wa ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'dallahul husna wallahu bima ta'maluna khabir." Dan mengapa kamu tidak menafkahkan sebagian hartamu pada jalan Allah
Padahal Allah lah yang mempusakai atau memiliki langit dan bumi. Tidak sama di antara kamu orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sesudah itu. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasannya lebih baik dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, Masya Allah. Ya, orang-orang yang berinfak di jalan Allah sebelum Fatu Mekah, sebelum penaklukan Mekah itu jauh lebih luar biasa keutamaannya dan pahalanya dibanding orang-orang yang berinfak di jalan Allah gitu ya setelah Fatu Mekah gitu. Ya, karena setelah Fatu Mekah Islam udah besar. Ya, Islam sudah berjaya sehingga orang yakin untuk berinfak gitu ya. Sehingga orang yakin untuk ya berkontribusi di jalan Allah. Karena dia lihat Islam udah besar, pemeluknya sudah banyak, sudah memenangkan pertempuran-pertempuran. Tapi di fase Mekah, gitu ya, generasi awal ya hanya 40 sampai 50 orang dalam kondisi mereka disiksa, ditekan oleh kaum musyrikin Mekah. Ya, seolah-olah gitu ya, pada saat itu di fase Mekah itu seolah-olah Islam seperti tidak memiliki masa depan. Ya, tapi bagaimana pengorbanan para sahabat Rasulullah pada masa itu? Masya Allah. Ya, bagaimana pengorbanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, pengorbanan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pengorbanan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, pengorbanan ya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan seluruh sahabat yang lain, Masya Allah. Ya, mereka telah menghabiskan gitu ya seluruh hartanya, bahkan ya saat mereka hijrah ke Madinah gitu ya, sangat sedikit sekali harta yang mereka bawa. Ya, kalau mereka mau bisa saja mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kami harus pindah ke Madinah? Rumah kami di sini, harta kami di sini. Ya, kenapa kami harus pindah? Ya. Kalau pakai logika mungkin seperti itu. Tapi para sahabat, mereka betul-betul mengimani gitu bahwa balasan dari Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh lebih utama daripada dunia ini. Ya. Karena itu orang-orang yang dermawan, orang-orang yang berani gitu ya, melakukan tindakan-tindakan ya demi mendahulukan Allah dan Rasulnya. Mereka inilah orang-orang yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, semoga kita semua bisa menjadi orang-orang yang demikian. Allah Ta'ala memuji orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya. Hal itu mereka lakukan karena kelapangan dada mereka ya, dan keberanian mereka dalam menaati Allah dan Rasulnya. Jadi sahabat firman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keberanian itu bukan hanya terletak pada kekuatan badan kita. Ya, mentang-mentang badannya gede, jago bela diri jadi berani, bukan. Ya. Keberanian itu ya hanya bisa diwujudkan dengan hati yang berani. Ya, banyak orang yang barangkali badannya sehat, kuat gitu ya, tapi tidak memiliki keberanian untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu kekuatan yang utama itu sahabat fillah adalah di dalam hati atau jiwa seseorang. Ya, jiwa dan hati seseorang itulah yang membuatnya kuat untuk berada di medan dakwah gitu ya. Mereka senantiasa bersabar dengan apapun yang terjadi di dalam medan dakwah itu. Ya. Berperang adalah jalan bagi kita semua untuk menolak fitnah. Karena itu tidak boleh di antara kaum muslimin itu yang ada rasa takut mereka di dalam menegakkan agama Allah, menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Anfal ayat 39, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakunad dinu kulluhu lillah fa inin tahaw fa innallaha bima ya'maluna basir. Dan perangilah mereka supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti dari kekufuran atau kekafiran, maka sesungguhnya Allah melihat apa yang mereka kerjakan. Ya, jadi berperang adalah jalan untuk menolak fitnah. Dalam berperang di jalan Allah, pastikan pula kita ikhlas untuk menunjukkan keberanian kita. Jadi bukan hanya berani, tapi juga harus ikhlas di dalam berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Abu Musa Al-Asy'ari bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, seorang lelaki berperang karena ingin menunjukkan keberaniannya, ya itu satu. Kemudian yang kedua, seseorang berjuang karena membela dirinya. Ya, kemudian yang ketiga, seseorang berperang karena riya, ya. Maka manakah ya Rasulullah yang berjuang di jalan Allah? Ya, maka beliau menjawab, barang siapa yang berjuang supaya kalimat Allah menjadi tinggi, maka ia berada di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasai dan Ahmad. Ya, ketika kita berjuang di jalan Allah, luruskan niat kita. Ya, jangan sampai hanya karena untuk kepentingan kelompok saja. Ya, jangan sampai hanya untuk ya kemenangan semu. Ya, jangan sampai kita hanya berjuang untuk kepentingan kita saja. Ya,
bicaranya masa depan yang lebih baik, tapi masa depan siapa? Masa depan kita sendiri, gitu ya. Maka ya perjuangan yang paling kuat itulah perjuangan untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi, ya, untuk menegakkan kebenaran al-haq di atas muka bumi, ya. Maka luruskan niat-niat itu supaya tidak sia-sia perjuangan kita. Terakhir yang ingin saya sampaikan adalah 4 tingkatan manusia di dalam masalah kedermawanan dan keberanian. Tingkatan pertama, ya, adalah seseorang yang beramal karena Allah dan mereka beramal dengan kedermawanan dan keberaniannya. Mereka inilah orang-orang yang beriman dan berhak mendapatkan surga. Ya, sudahlah ikhlas, ya, memang beramal untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka melakukannya dengan kedermawanan dan keberanian, maka mereka layak mendapat surga. Kemudian tingkatan yang kedua adalah orang yang beramal kepada selain Allah, ya, dengan kedermawanan dan keberaniannya, ya, mereka akan mendapatkan manfaat dunia, namun tidak ada bagian bagi mereka di akhirat sedikit pun. Ya, inilah orang-orang yang beramal karena selain Allah. Mereka dermawan, mereka berani, gitu ya. Mereka tidak takut dalam beramal, mereka berani, mereka dermawan, ya, mereka nggak bakhil, tapi tujuannya bukan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka dapat manfaat di dunia, tapi di akhirat jangan harap dapat. Karena amalan yang akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan-amalan yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang beramal untuk Allah namun tanpa disertai kedermawanan dan keberanian. Inilah amalan-amalan orang yang di dalam dirinya ada sifat nifak atau kemunafikan, ya, dan di sini berarti dia berkurang kadar keimanannya sesuai dengan kadar perbuatannya. Ya, jadi beramal untuk Allah tapi ya dengan banyak rasa bakhil, gitu ya, berat, gitu ya. Kemudian juga tidak ada keberanian untuk melakukan itu. Jadi masih ada keraguan-raguan di dalam dirinya. Ya, ini bahaya, dia berada di pintu kemunafikan, gitu ya. Dan kalau tidak hati-hati bisa jadi munafik beneran, berbuat baik hanya untuk mengelabui manusia, gitu. Dan yang terakhir, yang keempat, orang yang beramal bukan untuk Allah, ya, dan juga tidak disertai kedermawanan dan keberanian, mereka ini tidak akan mendapatkan manfaat apapun baik di dunia maupun di akhirat. Ya, jadi mereka, ya, beramal bukan untuk Allah dan juga tidak disertai dengan kedermawanan dan keberanian. Di dunia dia nggak ada manfaat, di akhirat juga dia nggak ada manfaat. Ya. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang disampaikan pada malam hari ini menguatkan jiwa kita semua untuk tidak ragu lagi di dalam beramal di jalan Allah. Ya. Mari kita maksimalkan potensi kita, maksimalkan kebaikan-kebaikan kita, ya, untuk berkontribusi di jalan Allah. Semoga apa yang kita lakukan ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita luruskan niat-niat kita di jalan Allah. Ya, jangan sampai ada niat-niat terselubung dalam diri kita yang membuat rusak amalan-amalan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima amalan-amalan kita semua. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.